Shalom adik-adik PD Lebak Jaya. Hari ini kita kembali datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan mengingat kembali kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalian yang siap memuji Tuhan, kalian yang siap menyembah Tuhan, datang sungguh-sungguh. Siapkan hati kalian. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
hati kalian datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja. Kami memuji, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima hormat. Kami bawa penyembahan kami Tuhan, kami bawa korban, kami bawa pujian, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan untuk ditinggikan, sebab Engkau yang layak Tuhan untuk diagungkan. Nama-Mu terlebih besar dari segalanya Tuhan. Saat sore hari ini kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau ya Raja kami. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami cinta Kau Tuhan, lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku Seperti pujian yang kami pujikan ya Bapa, kami mau lebih lagi untuk mengasihi-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya tiap-tiap kami yang ada di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
semuanya. Hari ini kita sama-sama ketemu dengan Kak Eni. Ya, sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Oke. Kak Eni ingatkan sekali lagi, kita sama-sama mendengar firman Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Oke? Tidak ada yang disambi-sambi, sambil makan, sambil tidur, sambil jalan-jalan, tidak ada. Oke? Yuk semuanya fokus, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini nih di sampingnya kayak ini ada bantal berbentuk love, berbentuk hati. Ya, biasanya kalau bentuk love, bentuk hati itu identik dengan yang namanya kasih. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kasih dengan subtemanya mengasihi sesama. Nah, kenapa hari ini Kak Eni ambil tema mengasihi sesama? Itu kan sering sekali ya kita dengar mengasihi sesama, kasihilah sesamamu manusia. Banyak sekali firman Tuhan tentang mengasihi sesama. Tapi hari ini kita mau sama-sama kembali mereview diri kita, mumpung momennya juga pas, momen Valentine ya. Valentine biasa disebut dengan hari kasih sayang. Kemarin minggu mungkin ada di antara kalian yang bagi-bagi coklat, mungkin ada yang bagi bunga atau bagi sesuatu hal. Oke, tidak masalah. Good. Hari ini ayo coba sama-sama kita mau renungkan sebuah kata kasih. Pasti itu kalian gak asing lagi. Kak, hampir setiap hari aku dengar Kak kata kasih. Oke, good. Memang kasih itu adalah satu kata yang seharusnya itu sudah menjadi lifestyle. Jadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengasihi. Sebelum lanjut, kayak ini mau tanya sama kalian semuanya. Apa sih arti kasih buat kalian secara pribadi? Kalian pribadi, lepas pribadi, ketika mendengar kata kasih, apa yang terpikir dalam pikiran kalian? Suatu kata kasih, simple, cuma 5 huruf. Tapi apa maknanya? Kita juga akan dengerin beberapa dari teman kita, apa sih arti kasih buat mereka. Kasih adalah suatu perasaan cinta, kasih sayang yang kita ungkapkan atau kita ekspresikan lewat tindakan. Contohnya adalah sabar. Karena ada lagunya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, dan tidak suka ngomel. Kasih adalah perasaan di mana kita bisa menerima seseorang dengan apa adanya. God is love. Kasih tidak akan hidup tanpa tindakan nyata. Tuhan Yesus adalah kasih yang mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Sekaligus Tuhan mengajarkan agar kita belajar untuk hidup mengasihi dan berbagi buat sesama. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa, keren. Pribadi lepas pribadi memiliki pendapat, memiliki pemikiran tentang kasih yang benar-benar keren. Gak ada yang salah, semuanya keren. Karena itu adalah kasih menurut pengertian kalian semuanya. Nah, hari ini ayo kita mau belajar bersama-sama. Kenapa sih
kok kita harus belajar tentang kasih? Dari mana asalnya kasih? Oke, ternyata kasih itu berasal dari Allah sendiri. Dan kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Oke, sekali lagi, Allah adalah kasih. Kita mau buka sama-sama firman Tuhan di 1 Yohanes 4. Alkitabnya bisa dibuka. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Allah adalah kasih. Judul perikopnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Katakan, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, adik-adik, tadi dikatakan bahwa Allah adalah kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kita diajak untuk saling mengasihi. Tapi yang lebih keren lagi, kenapa kita harus saling mengasihi? Mengapa kita diajak untuk mengasihi? Ternyata Tuhan Yesus sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ayat yang ke-10 dikatakan tadi bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kita, bukan kita, aku mengasihi Tuhan. Enggak. Kasih itu berasal dari Allah, kasih itu adalah Allah, dan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Untuk itu Tuhan mengajak supaya kita saling mengasihi. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Semua merasakan kasih Tuhan, amin? Yes, amin. Bukti kasih terbesar dari Tuhan Yesus, Dia rela mati, memberikan nyawanya untuk menebus hidup kita dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, begitu besarnya kasih Allah sama kita, Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia rela mati memberikan nyawanya. Untuk itu, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Adik-adik semuanya mengasihi Tuhan? Amin. Ya.
setiap kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti akan menuruti perintahnya. Perintah Tuhan bukan kita turuti dipilih-pilih, aku mau menuruti yang diet ini aja Kak. Semua perintah Tuhan kita belajar untuk menuruti. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Yuk kita mau kembali buka Alkitab kita di 1 Yohanes 3 Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada setiap kita untuk kita saling mengasihi seperti Tuhan yang sudah mengasihi kepada kita. Ketika kita berada di sekolah, Mister, Miss, guru kita bilang, memerintahkan, ayo kerjain tugas halaman 100 sampai 110. Ketika perintah itu diberikan, apa yang kalian lakukan? Bisa kalian bilang, enggak, aku nggak mau. Aku udah mau kerjakan perintah itu. Aku mau ngerjakan perintah dari Mister, mau yang halaman 100 aja. No. Yang namanya perintah dari seseorang yang berwenang itu mutlak. Hukumnya tuh mutlak untuk dilakukan. Hukumnya mutlak untuk dilakukan. Demikian halnya firman Tuhan dikatakan, inilah perintahku, perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk supaya kita saling mengasihi. Tuhan sudah ngasih contoh. Tuhan sudah memberikan teladan kepada setiap kita untuk mengasihi semua orang. Kita pun sama. Kita akan melakukan perintah Tuhan. Kita akan mengasihi orang lain dengan melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti semua perintah Tuhan. Semua mengasihi Tuhan kan? Kayak ini percaya setiap kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan mari, ayo sama-sama kita mau belajar menuruti setiap perintah Tuhan. Tuhan perintahkan mengasihi sesama. Oke. Siapa sesama kita? Atau teman dekat-dekat kita? Orang-orang yang baik sama kita? Keluarga kita aja? No. Sesama kita adalah semua orang. Semua orang butuh kasih. Hari-hari ini kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Banyak orang menjadi egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang dipikir cuman aku, dan aku. Kalau punya sesuatu, mungkin punya berkat, aku mau beli apa ya untuk aku. Aku punya sesuatu untuk aku. Bahkan ketika kalian berdoa pun, kalian berdoa, Tuhan Yesus berkati aku, lindungi aku, semua aku, dan aku, tanpa kalian ingat kalau ada orang-orang di sekitar kita yang perlu dengan kasih kita. Ayo lewat hari ini, kita mau kembali lagi mereview setiap pribadi lepas pribadi. Masihkah ada kasih dalam hati kita untuk kita ini boleh mengasihi sesama kita? Hari-hari ini banyak sekali orang yang perlu kasih. Mungkin teman-teman kita, mungkin orang tua kita, adik kita, saudara kita. Dan sore hari ini kayak ini mau sampaikan kepada kalian bahwa kasih itu bukan sekedar kata-kata,
Banyak di antara kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi saudaraku, aku mengasihi teman-temanku. Tapi cuman sekedar omongan. Gak ada sesuatu yang kalian lakukan. Sering orang bilang cuman omong doang. Ditanyain, mengasihi orang tua kalian? Oh jelas kak, dia orang tuaku. Buktinya apa? Ya aku sayang lah sama dia. Kok ditanya, mengasihi adikmu? Iyalah kak, kan saudara adik. Buktinya apa? Yus pokoknya aku sayang kak. Nah hari ini, ayo kita mau belajar bersama-sama bahwa setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita bukan seseorang yang cuma bisa ngomong aku mengasihi. Tapi ketika kita ngomong aku mengasihi, itu tercermin dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tindakan kita. Amin. Tidak ada yang cuma ngomong saja. Siap melakukan tindakan kasih? Ya. Sekali lagi kita akan buka firman sama-sama di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan jelas sekali dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus action. Sudah nggak waktunya lagi kasih cuma didengung-dengungin di telinga. Aku mengasihi, aku mengasihi, aku mengasihi. Tapi sekarang waktunya kasih kita ini nyata. Kasih kita ini boleh dirasakan. Kasih kita ini berdampak buat orang lain. Dengan perbuatan kita, dengan sesuatu yang kita lakukan. Mungkin minggu kemarin kalian ada yang mengasihi sahabat, teman, atau orang tua dengan memberikan coklat, dengan memberikan bunga. Itu good, itu sudah bagus. Valentine ini mengingatkan kita ada sesuatu tindakan, ada suatu perbuatan yang harus kita lakukan. Tapi ingat ya, kasih dengan perbuatan bukan cukup 1 tahun sekali. Tidak. Itu harus menjadi gaya hidup setiap kita, lifestyle kita sebagai anak-anak Tuhan. Labelnya kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kasih. Jadi di sini tuh sudah tulisannya kasih gitu ya. Bahkan di kepala kita tuh kata kasih itu sudah nempel gitu ya. Jadi hidup kita sehari-hari itu sudah tercerminkan kasih. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu ada kasih. Nah, bagaimana sih kasih dengan perbuatan itu? Apa kita harus kasih coklat setiap hari? Harus kasih bunga setiap hari? Enggak cuma itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Hari-hari ini mungkin teman-teman kalian yang di rumah terus sudah mulai bosan. Mau keluar-keluar takut, mau melakukan sesuatu di luar bahaya, jadi diimbau untuk di rumah terus. Di rumah terus sudah boring, sudah sumpek, sudah mulai aduh harus bagaimana, aku harus ngapain. Mungkin sudah saking jenuhnya nggak tahu harus berbuat apa. Lewat itu kalian bisa sharing sama temennya, berbagi hidup. Ayo kita mau sama-sama hari-hari ini kita semakin dekat sama Tuhan. Temennya diingetin setiap hari, sudah baca Alkitab belum? Nah, itu wujud kita kasih kepada teman. Mungkin ada temannya yang mengalami kesusahan, kita bisa telepon, video call, atau WhatsApp, dikasih semangat. Ayo semangat, bersama Tuhan pasti bisa. Dikasih kekuatan, kasih semangat. Itu wujud kasih, tindakan. Kita nggak cuma bilang gitu, sakno ya, kasihan ya, enggak. Kita bisa berdoa buat mereka. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Doa nggak harus datang, telepon bisa.
kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, bahkan kita yang sudah besar-besar, mungkin punya yang adik-adik di rumah, sekarang ini belajarnya online, ayo buktikan. Kalau kita ini mengasihi adik kita, bantu mereka. Bagaimana harus belajar, ngajari mereka. Bantu orang tua, mungkin orang tua kesulitan waktu ngajari adiknya. Bisa dibantu, itu wujud kasih juga. Oke? Kalian siap? Melakukan kasih dengan tindakan. Melakukan kasih dengan perbuatan. Ingat, nggak boleh cuman di mulut aja. Nggak boleh cuman omong doang. Harus dengan tindakan nyata. Bisa? Nah, kalian sudah besar-besar, bantu orang tua. Orang tua mungkin harus bekerja keluar rumah, bantu membereskan rumah, bantu melakukan hal-hal yang simpel di rumah. Jadi berkat buat orang tua. Dengan sikap kalian yang taat, yang nurut, itu juga merupakan kalian ini mengasihi orang tua kalian. Gak cuman aku mengasihi mama papa, tapi nothing, tidak melakukan sesuatu. Ayo hari ini, kalau kalian sudah ada yang melakukan kasih dengan perbuatan, TOP BGT, top banget. Terus lanjutkan. Dan yang belum, mulai hari ini, ingat, kalau mungkin dulu pernah melakukan terus gak pernah melakukan lagi, mulai hari ini ayo terus bangun. Miliki kasih kepada sesama. Dan mengasihinya jangan pilih-pilih. Kak males kak kalau sama temanku yang itu sebanyak pertanyaan aneh, gak jelas. Belajar. Justru orang-orang seperti itu, teman-teman seperti itu perlu lebih kita mengasihi mereka. Doakan, dibimbing. Oke? Teman-teman yang sudah lama gak beribadah, kalian ingatkan, jangan lupa. Justru dengan hal seperti ini kita harus rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kayak ini percaya, lewat firman Tuhan sore hari ini, kalian boleh jadi berkat. Mengasihi sesama dengan perbuatan. Ingat, kasih itu asalnya dari Tuhan, asalnya dari Allah, dan Allah sendiri itu adalah kasih, dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mari sama-sama meresponi firman Tuhan dengan kita mengasihi orang lain, melakukan perintah Tuhan. Bukti kita juga mengasihi Tuhan, ada tindakan, ada action. Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Kita mengasihi sesama kita dengan perbuatan kita. Oke? Gak usah mikir yang ruwet-ruwet. Kalau aku ngasih kado, barang, uangnya dari mana? Aku udah punya uang. Ya, yang bisa ngasih sesuatu sesekali, kasihlah. Bikinin, misalnya mama bikinin di rumah, bikinin teh atau kopi gitu ya. Kasihlah orang tua kalian. Seperti itu. Atau mungkin kalian kasih surprise di hari ulang tahun mereka. Itu mereka akan suatu kebahagiaan tersendiri. Anak-anaknya mengasihi orang tua. Kita bisa jadi berkat buat mereka. Dan ingat, kasih orang lain, adik, saudara, teman, banyak yang membutuhkan kasih itu. Jadi berkat lewat kasih kita dengan perbuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah begitu mengasihi kami Tuhan. Terus Tuhan, Engkau mengajar kepada kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu nyata atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. I will praise Your name. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your. Shalom adik-adik semua. Hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Jadi ada 2 sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Ulan ya. Nomornya sudah ada di layar.